Oke, selamat datang kembali ke channel kita Sapa Putih Abu-Abu. Seperti yang saya sampaikan kemarin, saya sama Bro Aldila akan collab bareng. Kita akan sapa satu persatu teman Putih Abu-Abu. Kemarin kita udah ngobrol berdua dan sore ini kita bisa terkonek dengan salah satu kawan baik kita, Mas Wianto. Apa kabar Mas Wianto? Woi, Mas Wianto. Apa kabar? Selamat datang di channel kami ya. Ya, jadi Mas nanti Mas Suryasi. Iya. siap. Ini kalau disclaimer di depan, saya sama Wit itu, Wianto ini sering dipanggilnya Wit ya. Tapi nggak tahu dia terima nggak dipanggil Wit gitu. Tapi kita sih sama yang sama lain. satu lagi panggilannya khas waktu SMA, Michael. Wah, kita sampai sekarang tuh nggak tahu sih filosofinya Michael itu seperti apa. Coba nanti mungkin bisa di-share sama Mas Wianto. Iya, boleh. Saya sama WD itu 2 tahun ya, sebangku ya. Satu bangku. Sekelas 3 tahun ya, WD. Kita sekelas 3 tahun kan ya? Iya. 3 tahun, tapi kita sebangku 2 tahun ya, kelas 11-12 ya. Saya 2 tahun dengan mereka. Mungkin ini, WD bisa cerita tadi yang disampaikan Aldila tuh, kenapa kok? Kayaknya dulu emang namamu siapa? Michael. Michael dong. Iya. Kalau dulu Michael itu kayaknya sih obsesi sama almarhum Michael Jackson. Jadi pertama kali kan SMP itu BYT. Terus kayaknya kok seneng gerakannya Michael Jackson. Cuma kayak ngambil dari kalimat awalnya tuh. Kayaknya sih kayak gitu. Cuma gitu ya. Jadi filosofinya dulu suka Michael Jackson, terus kemudian Mas ini mengambil nama depannya saja ya gitu ya. Kirain mau mengambil nama belakangnya Jackson Estiago kan juga ada itu. Jackson Santoso kayaknya kejauhan kan. Mendingan pakai depannya saja. Oke. Wih, karena kita bahasanya Sapa Putih Abu-Abu ya. Pembahasan pertama emang ini sih. Apa sih cerita di masa Putih Abu-Abu yang paling berkesan? Ya, cerita yang paling betul. Apapun itu terserah, mau dari organisasi, teman ataupun percintaan juga mau kalau mau di-share seperti itu. Apa ya? Monggo Mas Yanto. Ya, terima kasih nih Mas Yosi, Mas Dila. Kalau dari kenang-kenangan dulu zaman Putih Abu-Abu itu memang ya luar biasa sih. Alhamdulillah perjalanan 3 tahun ya tadi satu jejer sama Mas Yasi, yang kedua mungkin dulu itu paling berkesan itu. Ya, paling berkesan duduk sama Mas Yasi itu paling berkesan. Vokalis band kita itu loh, Mas Yasi kan vokalis band itu. Oh iya, ampun. Oh iya, kita dulu satu band ya, kita dulu satu band juga ini. Wah, jadi benar. Yang itu pertama aku masuk memang di SM kelas 1 itu mau coba akselerasi ya. Wis daftar, udah masuk, cuma pas waktu mau pembayaran biaya daftar ulang dikasih tahu, itu langsung aku sama orang tua jujur nih, itu masih ingat sampai aku bleret langsung turun, ya udah nggak jadi. Ya mungkin cuma rupiahnya lumayan tinggi dulu pas waktu zaman segitu, menurutku masih tinggi, ya sudah ikut di biasa aja. Tapi secara overall alhamdulillah lebih saya nikmati gitu loh. Di reguler aku nggak ngerasa kudu bisa gini, nggak, malah justru lebih menikmati sama kawan-kawan bisa gabung kayak gitu loh. Itu sih ya, alhamdulillah. Gitu. Oke, Aldila mau nanya apa? Jadi paling berkesan seperti itu ya, Mas Yanto ya. Itu jadi yang awal masuk yang kalau itu kan ya, awal masuk yang tak ingat, awal masuk SMA itu yang gitu. Tapi pas waktu perjalanan ya mungkin pasti ada yang lain gitu loh. Nah itu yang maksudnya, yang pas perjalanan selama 3 tahun di SMA tuh apa yang paling berkesan? Oh gitu. Ya alhamdulillah bisa dulu itu
apa namanya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Apa ya? Ya posisi misalnya ngeband sama teman-teman masih terngiang. Ampun gitu. Ya, masih. Ngeband tapi nggak pernah Megang apa manggung sih? ya. Hah? Eh, Megang apa? Dulu megang apa? ada juga iso apa aku betul. Ya intinya ada maksudnya ada temen yang selalu kita kumpul bareng lah gitu loh. Ya. Itu sih alhamdulillah. Nah, Iya, kalau iya. secara untuk di pelajaran ya masih ingat juga kayak sama si siapa guru-guru yang ya masih sampai sekarang kayak contoh Bu Widi. Mungkin terakhir saya ketemu pas udah lama banget ya pas waktu di SMA ya. Itu. Terus Bu Widi ya. Widi. Nah, kan Widi itu kan wali wali kelas kita waktu kelas 2. Nah, terus semenjak siapa ya Bu Mary, terus siapa lagi ya Pak Joko ya mungkin lain-lain lah kayak gitu udah cukup banyak gitu Mas. Oke, Aldila mau nanya? Oke, Mas Yanto. Jadi ini ya. Dulu kan Mas itu kan waktu SMA kan sepertinya ikut organisasi ya, kalau nggak salah ya. Nah, di antara organisasi itu yang ada pengalaman atau cerita atau sharing apa yang bisa buat di-share buat teman-teman nanti yang nonton kayak gitu. Oke. Organisasi dulu ikut kelas 1 Pramuka, Rohis, sama Mapala, Mapal. Terus kelas 2 sama kelas 3 ya cuma ikut Mapal. Memang aku ambil hikmahnya ikut apa namanya ekstrakurikuler ini ternyata ada suatu perubahan semacam dampak positif yang tak rasakan di saat dulu zaman saya flashback ke SMP. Jadi di SMP itu SMP 2 benar-benar nggak ikut ekstrakurikuler. Jadi jujur nih ya, aku ngomong sama teman-teman perempuan atau apa, emang kadang jarang. Ada pembatas. Masa sih yang benar nih. Ini buka bahasan yang kontroversial ini. Iya, enggak, ya cuma intinya enggak maksudku dampak positif di mana aku SMA ikut ekstrakurikuler tadi Mapal atau apa walaupun satu sisi secara bahasa jago atau enggak Mapal naik wall climbing apa ya enggak jago tapi sing tak ambil ininya bisa ada suatu komunitas yang diajak untuk saya ngobrol gitu dan alhamdulillah sampai saat ini ya kayak teman-teman apa Upi, Hendy dan lain-lain alhamdulillah masih komunikasi juga. Jadi untuk welcome komunikasi ke orang lain itu lebih enak gitu loh. Nah itu yang sedulurannya lebih saya dapatkan kayak gitu. Ya, terlepas dari tadi kan yang WT bahas masalah komunikasi ya. Tapi spesifik ke masalah komunikasi ke perempuan nih gitu. Aku juga sebenarnya lebih telat lagi sih kalau dibilang SMA organisasi. Aku justru seingatku aku nggak ikut organisasi sama sekali di SMA gitu. Sama, aduh nyesel juga kan ya. Sama sekali di SMA. Tapi waktu itu aku kuliah, aku baru masuk kuliah tuh udah mencanangin gini. Aku mau berorganisasi, bahkan aku punya prinsip jangan sampai kuliahku mengganggu aku berorganisasi gitu. Nah, karena memang dengan kita berorganisasi itu manfaat yang kita ambil sekarang mungkin bisa lebih luas sih dari yang disampaikan WT tadi. Masalah komunikasi itu emang bener banget di depan forum kita jadi lebih berani untuk sharing, berani mengungkapkan pendapat kita gitu kan. Dan memang itu rata-rata didapat dari teman-teman yang sebelumnya berorganisasi gitu. Gitu ya WT ya. Iya, betul. Mantap, Pak. Mantap ya, berarti memang sebenarnya ketika ada organisasi atau kita ikut dalam suatu organisasi tersebut, sebenarnya banyak manfaat sekali buat kita gitu. Jadi mungkin buat teman-teman nanti kalau secara tadi kan paling sederhana, manfaat paling sederhana yaitu tadi komunikasi. Tapi kalau merujuk ke agak didetailkan, manfaat apa lagi ini sebenarnya luar biasa masih banyak lagi ya berorganisasi tadi. Secara nggak langsung
bagaimana secara untuk mungkin ada event atau kepanitiaan, ada semacam struktur organisasi, itu akan melatih atau melatih memupuk rasa untuk bagaimana kerja tim. Dan sampai detik ini mungkin ya nggak cuma saya pribadi ya, mungkin ya sampean juga pasti akan merasa dampak, oh ya apa yang cara dari lingkup kecil organisasi yang bahasanya bukan bisnis tapi secara kesosial sekolah, tapi bisa mengatur, oh konco iki kita nggak memandang ikut jabatan tinggi atau enggak, tapi secara perbedaan tupoksinya aja, tapi secara membedakan, secara bisa mengorganisasi, itu salah satu langkah, oh ternyata nantinya suatu saat di pekerjaan kita bisa menilainya bukan melihat dari usia, tapi melihat dari mindset bagaimana memanage orang, memanage untuk pekerjaan. Ya memang tidak semuanya pekerjaan itu harus ini ya, ada pakarnya ke operasional, pakarnya ke manajemen, manajerial, pakarnya ke teknisi dan arti masing-masing. Cuma secara overall memang fungsi dari manfaat lah, bukan fungsi manfaat organisasi salah satunya kayak gitu. Mantap. Nice. Gila. Panjang banget kayak gini ya. Mana berbobot sekali. Bawain Iku tadi. kita hafal nih, lagi kita hafal nih sih. Iku mau tak Oh baca ini baca berarti ya. Ya. WT. Okay. Tadi aku bawa ini dan terus terang aku baru tahu sekarang kalau ternyata WT dulu tuh sempat mau ke Excel ya. Iya. Aku terus terang baru tahu ini tadi. Betul, aku juga. Itu mau ke kelas akselerasi dan ya sorry to say mungkin karena kondisi waktu itu yang mungkin bagi WT sekarang itu nggak seberapa gitu kan sebenarnya gitu. Jadi menunda untuk masuk ke akselerasi dan akhirnya bersama kami di kelas reguler ya akhirnya bisa membawa cerita seperti ini. Poinnya aku nggak tahu apakah itu salah satu hal yang mungkin WT sesalin. Mungkin aku mau nanyanya lowest point-nya WT sampai sekarang ini apa? Dan sekarang posisinya udah bekerja di salah satu perusahaan besar nih gitu. Dan achievement terbaik WT sampai dengan saat ini apa? Apa ya? Ya, alhamdulillah sih. Semua apapun tadi kan kita proses hidup ya Mas ya, Mas Bro. Mungkin awalnya pas waktu dari kuliah, SMA, kemudian sampai detik ini kita sama-sama udah tarafnya bukan taraf sekolah lagi tapi taraf sudah bekerja. Apapun itu, aku dulu memang sebelum masuk sini kan juga jujur belum kerja, lulus kuliah belum langsung kerja, tapi 3 bulan kebetulan ibu sakit, yang nggak bisa, yang mau nggak bisa aktivitas apa-apa, secara di keluarga besar menyuruh ini nggak usah kerja dulu, udah 3 bulan nggak kerja, fokus ke ibu. Jadi setelah itu ikut masih sesuai sama basic kuliah yaitu konsultan 6 bulan. Ya namanya orang pengen suatu keinginan, setiap hari tak coba lamar-lamar dulu setiap hari, ya alhamdulillah aja, walaupun dulu masih sama calon mantan pacar yang mungkin sekarang istri, Skypean dulu, jadi setiap malam juga ngelamar-ngelamar berusaha, ibaratnya kayak mancing, ada takayul kira-kira kailnya kapan diambil sama perusahaan, dipanggil atau enggak. Ya alhamdulillah 6 bulan, terus saya dipanggil di Pertamina Patraniaga, 4 bulan tes, ya masuk ya. Satu sisi alhamdulillah saya syukuri ya, semua tadi dari Allah Subhanahu Wa Taala, cuma perantaranya aja dari perusahaan rezeki itu. Yang keduanya proses hidup saya itu tadi yang dari sekolah, ketemu sama Mas Yosi, Mas Dila, itu semua proses hidup saya yang saya telah lakoni, dan alhamdulillah kita ini mungkin saat ini bukannya kita terpisah atau jarang memutus silaturahim, tidak ada, tapi cuma karena jarak aja nih. Ya cuma jarak, tapi insya Allah dengan adanya Vicon, adanya Zoom ini improve-nya
idenya Mas Yosi, Mas Dila ini mempertemukan atau mendekatkan lagi ke teman-teman SMA ini, saya langsung benar-benar tadi pagi itu aku buka itu, wah alhamdulillah nih ada suatu sesi macam kayak gini. Memang kalau untuk kumpul bersama semua dipanggil lagi kayaknya mungkin agak berat, agak jauh karena waktu luangnya teman-teman belum tentu sama dengan kita. Cuma dengan sistem kayak gini kan mungkin dipanggil siapa yang bisa diagendakan, insya Allah ya alhamdulillah kayak ini aku bersyukur nih bisa diajak ngobrol-ngobrol ini. Matur suwun Mas Yosi, Mas Dila. Ya, sebenarnya aku sama Dila tuh sekarang kontranya cuma selisih 2 km aja, weh. Oh, ngono. Iya, 10 menit aja, bro. kita 10 menit nge-share aja apa gitu. habis pindah ke daerah Cinere itu, aku Sherlock sama Dila, oh ternyata cuma 2 kilo. Dila main ke tempatku, terus seminggu kemudian ya aku main balik ke Gantian. Jadi kita udah ketemu. Sekarang memang kita lagi coba. Ya via seperti inilah yang paling possible untuk bisa menyapa teman-teman dulu. Betul. Gitu. Betul. Ya, Niatnya silaturahmi sih, kita pure silaturahmi. Oke, Mas Yanto, berarti kan poinnya tadi sebenarnya saya udah tangkap tuh. Jadi sebenarnya ketika Mas Yanto pengen ke akselerasi, ternyata di jalan Allah ternyata dikasihnya malah ke reguler, akhirnya ketemu kita yang gemesin ini kan. Seperti itu. Ternyata berarti kan apapun itu sebenarnya jalan terbaik itu pas Allah pasti tahu yang apa yang terbaik buat kita kayak gitu kan. Betul. Iya sih. Apa yang terbaik itu kita, dan alhamdulillah sekarang udah di salah satu perusahaan negara lah yang cukup sama kayaknya di perusahaan negara juga. Enggak, ya ini gimana? Ini Oke. 3 orang ini, aku ya Mas Yosi, Mas Dila, ini kan foto kita buruh nih. Suatu saat kalau kita ada salah, ada ini bisa saja sama dengan pekerja lain. Ada bisa dikasih surat peringatan dan lain-lain. Memang ya hitungannya masih kuli lah, kalau aku ini masih buruh. Jadi moga-moga aja ini kita doa bersama ya, doa pribadiku sama moga-moga doanya teman-teman juga. Moga-moga kita sama teman-teman seangkatan kita atau seluruhnya selain mendapatkan pekerjaan yang sudah mapan, terus moga-moga bisa membuat mempunyai bisnis pasif income masing-masing. Amin. Bukan menjadi pelajar, tapi menjadi owner gitu. Amin, Masya Allah. Itu cita-cita banget ini. Nah iya. Lagi mikir ini apa gitu yang bisa dikerjain gitu ya. Pernah sih ada usaha beberapa kali, tapi sebenarnya sharingnya adalah sesuatu tuh kalau nggak diseriusin gitu ya, artinya kita nggak terlalu all out itu ya nggak maksimal gitu jadinya. Iya. Betul. Proses sih, memang nggak proses betul. Tangan ya, cuma perlu pertimbangan, apalagi ada keluarga ya, otomatis ada istri atau ada orang tua atau siapa yang menjadi bahan untuk masukan atau pertimbangan diajak ngobrol kan penting juga itu. Oke. Itulah fungsinya kita ketemu hari ini, Pak. Gitu. Oke, Mas Bu YT. Ya. Sekarang ini selain kesibukan dari pekerjaan, hobinya apa nih? Lagi musim pandemi ini hobinya apa? Hobi apa ya? Sebenarnya sih dibilang hobi ya enggak terlalu mencolok sih. Apa hobinya ya saya ngikut-ngikut aja. Berarti alhamdulillah Sabtu atau Minggu diberikan waktu senggang ya kayak teman-teman lainnya pada umumnya lah. Pada saat ini kan lagi pada seneng kayak siapa ya yang selalu status pakai sepeda itu Mas Dila atau sama. Nah, oh sama, berarti kita sama nih, gue juga. Ya, baik terus ya, baik. Gue santai aja, nggak terlalu jarak yang jauh-jauh, nggak cuma slow santai. Klaten yang Putri Rojo. Yang penting ada aktivitas yang tidak membuat aktivitas positif lah, gitu. Minimal aktivitas positif yang buat kesegaran badan. Minimal sih. Oh, sorry, masih ada Rawa Jember itu masih ada ya berarti ya sampai sekarang ya? Aku udah lama banget nggak kelihatan sekali. Sekarang jadi ini semenjak adanya kemarin. Sorry ya, buat informasi teman-teman, Rawa Jember itu apa sih, tempat apa itu? Nah, jadi Rawa Jember ini just info aja. Ada perubahan
perubahan wajah lah gitu. Secara Rowo Jember ya udah Rowo ya ada Rowo, Jember daerah Jember, Rawa Jember. Cuma dulu terkenalnya ada warung apung, warung di atas apung air kan gitu. Kita sering ke sana ya, kita kalau misalnya ada acara apa buka bersama ataupun makan-makan yang ulang tahun kayak gitu ke sana. Tapi semenjak adanya COVID ini, pasca COVID, ini kan adanya pola hidup masyarakat ini cukup yang mayoritas berubah untuk bersepeda. Nah, jadinya bersepeda dari itu Rawa Jember yang awalnya sepi, jadi pada buat pagi itu terutama Sabtu Minggu atau sore itu banyak banget yang sepeda. Dan saat ini itu posisinya di seberangnya itu justru malah warung apungnya sepi, tapi di seberang sekitar jalurnya Rawa Jember itu full sama ya UKM kecil yang masih belum dikelola resmi sama dinas pariwisata, masih hitungannya masih ya desa atau kampung situ, tempat-tempat kios-kios kecil atau mungkin ya warung-warung kecil, plus ada wahana getek apa gitu. Jadi seolah-olah new normal ini kayak sudah orang pada terkubur, nggak jarang keluar rekreasi apa. Nah ini seolah-olah malah kebalik kayak pasar malamnya di pasar di Rawa Jember saat ramai betul. Jadi iya. Bisa dibilang lewat di situ aja jarak sekitar 500 meter itu ya benar tak rasakan sendiri itu menempuh dengan kendaraan roda 4 itu setengah jam bisa sampai atau 20 menit lah 20 menit sampai setengah jam itu benar. Karena keter ini tadi ya banyak tadi ya. Iya banyak orang sepeda. Nah sekarang beralih yang dulunya sepeda santai sekarang pada pengen rekreasi di situ pakai motor atau kendaraan roda 4 jadinya jalannya sepeda macetnya total. Nah itu yang oke. Tapi itu protokol COVID dijalanin kah itu? Nah itulah yang menjadi dampak negatifnya adanya kemacetan atau adanya keramaiannya Rawa Jember saat ini. Seolah-olah kayak merasa orang itu bebas, merasa bahwa wis COVID masanya udah berlalu, merasa kayak gitu. Jadi ini ada tempat wahana baru yang murah meriah tanpa bayar, duduk aja naik getek Rp5.000 udah seneng. Nah, tapi nggak melihat bahwa ya tadi bahwa COVID ini masih belum merem, belum turun dan ya kondisi kayak gini. Itu sampai kemudian kayak gitu. Memang harus tetap selalu saling mengingatkan sih, saling diri sendiri maupun keluarga maupun orang-orang sekitar lah. Kalau kayak gitu memang dari diri sendiri sih. Yang penting kita tetap melindungi pakai protokol kesehatan, pakai masker, pakai bawa hand sanitizer. Oke. Kita Mas Yanto. WT senang baca buku nggak? Wah, buku ya. Buku apa ya? Atau lagi mendalami channel YouTube apa? Lagi happy banget YouTube. Mendalami channel YouTube, memang aku sering hampir setiap hari ini buka YouTube nih. Cerita dong channel YouTube yang paling disenengin. Oke. YouTube yang sering aku buka ini selain untuk ini ya, mesti untuk musik ya. Mesti kalau musik kan cuma untuk sekilas dengan condong ke ya ini apa namanya usaha-usaha UMKM, terus lebih sering nonton kehidupan warga Indonesia yang mempunyai istri atau yang berkehidupan di luar negeri, kayak di Jepang, terutama lebih condong banyak di Jepang sama di mana Rusia atau apa, tapi hampir sering itu aku nonton channelnya si lupa tuh orang Jawa Timur yang punya keluarga di Jepang sana. Jadi dia membuat ya histori YouTubers ini video keseharian keluarganya, tapi kok saya lihat menarik gitu. Menariknya ya satu sisi beda budaya,
Yang keduanya, hampir mayoritas yang saya lihat itu perempuan dari Jepang tadi itu rata-rata mualaf. Jadi setelah nikah dengan orang Indonesia, itu rata-rata yang saya lihat itu dia mualaf menjadi Islam. Dan dalam rumah tangganya itu ya seneng aja saya lihat itu. Bukan aku mengambil nilai yang gimana, tapi saya melihat dua budaya yang beda dengan lintas negara, tetapi tak lihat enjoy dan cukup lumayan lah gitu loh. Ya mungkin hitungannya bisa untuk membuat bumbu-bumbu yang di rumah juga. Mantap. Jadi ini ya cari bumbu-bumbu buat biar di rumah lebih hangat ya. Iya. Luar biasa. Iya nih. Ya. Oke, nanti mungkin Aldila terakhir, tapi aku satu kali lagi dong. WT sekarang anaknya berapa sih? Untuk putra saya sebenarnya 2. Yang pertama lahir di tahun 2016, nama Muhammad Afzal Panji Al-Ghifari, tanggal 14 Juli 14 Juli 2016. Sekarang umur 4 tahun. Nah, yang kedua memang tanggal 23 Februari 2019, namun Allah kasih kehendak lain, 2 hari mungkin belum mau dimomong. Jadi yang saat ini masih ada ya Muhammad Panji. Iya. Berarti cowok ya? Cowok. Nah, harapan apa nih gue buat panggilannya siapa? Panji. Oh, harapan apa nih buat Dek Panji? Panji ya? Suatu saat ketika gede, harapan dari bapaknya nih Panji nanti mau jadi apa gitu, atau itu udah punya plan dari sekarang, Atau mau ikut Panji harus sekolah di sini nanti Panji diarahkan jadi ini gitu. Harapan dari WT apa? Ya, mengikuti jejak. Jadi ini nanti biar kalau Panji mau anak band, saat Panji lihat statement ini biar boleh ini acuan juga. Tahu. Harapan saya selaku bapak atau papa dari Panji, orang tua, semua pasti yang terbaik. Cuma untuk yang secara detailnya, insya Allah saya itu pengennya sekolah dari pendidikan dulu ya. Itu satu ke IT, keduanya nantinya itu pengen saya pondokkan. Jadi insya Allah namanya orang tua itu mendidik anak atau bahasanya menitip ilmu untuk ilmu agama. Jadi nanti harapan saya itu lulus nanti sekolah dari pondok, ada suatu pemahaman secara agama lebih, akan bisa lebih moga-moga yang menjadi anak yang soleh, bisa membedakan mana yang buruk mana yang enggak. Secara di agama sudah setiap harinya nantinya sudah dibekali ilmu-ilmu agama. Jadi semoga aja di saat nantinya sudah selesai masa sekolah, untuk masalah pekerjaan saya tidak mengacu harus A, harus B, harus C, enggak. Yang terpenting semoga menjadi anak yang baik, anak yang tidak membuat atau tidak menyusahkan atau tidak merugikan orang lain, dan moga-moga selalu memberikan ibaratnya lampu tadi itu, memberikan cahaya bagi dirinya sendiri, keluarga maupun orang lain. Luar biasa. Panji bangga nih. Amin, luar biasa. WYT. Gimana? Panji pasti bangga punya ayah seperti WYT. Yes. Oh iya dong, Mas Michael. Papa Michael, panggilannya apa Papa Michael ya? Aduh, enggak. Aduh. Siap. Oke, terakhir dari saya, Mas Michael. Mungkin apa ya, tips and trick atau pesan-pesan buat teman-teman nih. Kalau misalnya nanti dalam bekerja maupun berkeluarga itu sebaiknya seperti apa? Ya, ini bahasannya
mohon maaf saya ralat dulu aja ya, bukan trik atau gimana ya, cuma kita sama-sama sharing aja karena kan satu kesuksesan suatu keluarga, kesuksesan pekerjaan, tolak ukurnya masing-masing kan gitu. Cuma Ya. lagi sharing aja kalau secara untuk pekerjaan apapun. Yang penting kita kalimat yang pertama dulu aja, kita bersyukur dulu. Kita tidak seolah-olah kita melihat orang itu atau melihat suatu apapun. Monggo kalau bahasa ini saya simulasi analogikan aja. Silakan nggak apa-apa kalau dengar tapi jangan sering-sering juga. Jadi kita juga sewaktu-waktu lihatlah bahwa Ya. Kira-kira ternyata yang kita terima, yang kita rasakan saat ini, alhamdulillah belum tentu orang yang di bawah kita itu merasakan ini. Tapi sama-sama kita melihat aja orang yang pengusaha uangnya sampai miliaran sama orang tukang becak lah gitu. Sama-sama ya makan nasi, tapi ya alhamdulillah masih bisa diberikan, bisa senyum. Tukang becak tadi bisa menafkahi atau menghidupi istri anaknya yang kasarannya bisa survive lah gitu. Jadi uang tadi itu menurut ya bukan ya semua sama lah, uang pasti penting. Cuma ternyata suatu kehidupan itu uang bukan menjadi hal segalanya, tetapi ketentraman hati yang didapat insya Allah itu yang membuat rasa orang bersyukur, orang merasa cukup lah insya Allah itu sih. Luar biasa. Mantap. Jadi Yanto teguh sekali. Ya, Kita motivasi sekali hari ini Mas Yosi. Saya nyatet itu mau tak catat sih, mau tak hafal kayak. jadi sekali lagi ya, Nggak apa-apa. nggak rugi saya sama Aldila coba menyapa teman Betul. satu persatu, ternyata pelan-pelan Banyak sekali. dan Betul. kalau bahasa orang YouTuber tuh berdaging semua gitu yang dibahas hari ini gitu. Jadi Boy, support man. Terima sekali kasih. lagi semoga nanti bisa continue ke teman-teman yang lain. Kita juga pengen melihat pandangan teman-teman yang lain gimana memandang hidup ya, bahwa pasti dengan perjalanan kita yang sampai sejauh ini, kita udah lulus SMA 12 tahun ya. Berarti sekarang 12 tahun. kita apa nih? ABG enggak ya? Milenial ya, masih milenial tapi dengan kita sering berkolaborasi, harapannya kita bisa memberikan manfaat minimal buat orang-orang di sekitar kita. Amin. Oke. Oke, seperti itu Mas Yanto. Siap. Terima kasih atas waktunya. Pokoknya jangan lupa kita tetap support terus apapun aktivitas Mas Yanto. Kita tetap kontak-kontak terus. Kita tetap keep silaturahmi lah dengan teman-teman semuanya. Siap, Dan nanti semoga teman-teman yang lain juga bisa join dengan kita, bisa ngobrol-ngobrol di sini seperti Mas Yanto tadi. Oke, terima kasih untuk waktunya. Mau selamat beraktivitas kembali, selamat berkumpul dengan keluarga, salam buat keluarga, hati-hati di jalan. Thank you sekali lagi. Thank you. Terima kasih. Apa putih abu-abu. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mantap. KPAA, konco putih awu-awu.